Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video presentasi dari kelompok 11 pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, serta penegakan hukum berkeadilan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Pertama ada Wirdahno, kedua Mutiara Desmita Putri, dan ketiga ada Sangkot Mayasari. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes pernah mengungkapkan homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Ini maksudnya adalah bahwa manusia akan saling menyakiti, melukai, dan saling merugikan antara satu sama lain jika tidak ada aturan dan hukum yang berlaku. Cicero pernah juga mengungkapkan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini, hukum diperlukan dan kedudukannya semakin penting dalam masyarakat. Cronenberg dan Sabarudin pernah mengungkapkan, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Untuk mewujudkan kesejahteraan ini, jalannya adalah menegakkan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya, alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Penegakan hukum merupakan satu agenda reformasi. 2. Penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi dan mengawasi aktivitas warga negara. Ketiga, agar dapat menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban di tengah masyarakat, maka hukum sangat diperlukan. Keempat, jika keadilan tidak diterapkan dalam suatu negeri, maka akan menimbulkan kehancuran. Selanjutnya, kita masuk kepada sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama, sumber historis mengacu kepada jenis hukum yang ada, yaitu 1. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepribadian. 2. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antar negara dan masyarakatnya. Selanjutnya, sumber sosiologis. Ada 3. Pertama, keadilan, yang bertujuan untuk mencegah keresahan dalam masyarakat. Kedua, kemanfaatan. Pemerintah harus mampu mengambil keputusan yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Ketiga, kepastian hukum. Penegakan hukum untuk melindungi hukum dari tindakan sewenang. Selanjutnya, sumber politis yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, lembaga penegak hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Dan kedua, lembaga peradilan, yang terdiri dari peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Selanjutnya, pembangunan argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum justru melakukan pelanggaran hukum sehingga membuat penegakan hukum di Indonesia dipandang lemah. 2. Di area globalisasi tidak jarang individu berorientasi pada uang, sehingga menciptakan lahirnya iklim materialisme. 3. Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua peraturan negara secara terus-menerus. Poin selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pernahkah teman-teman berpikir apa yang akan terjadi jika seandainya di sebuah bangsa atau di negara kita ini tidak ada peraturan hukum? Atau ada peraturan hukum tetapi tidak ada upaya dalam penegakan hukum yang ada tersebut? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Selanjutnya, rangkuman tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum di setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit,
Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Praktik kewarganegaraan. Beberapa contoh dari bentuk praktik kewarganegaraan dalam penegakan hukum yang berkeadilan dapat kita lakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam video presentasi ini. Karena terbatasnya waktu yang kami miliki, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.